Baru-baru ini sedang ramai di media sosial tentang lukisan tertua di dunia yang ternyata berada di Indonesia. Konten ini viral dan diangkat oleh Kak Erika. Bahkan sampai muncul di banyak akun dan portal berita. Dari sini aku mulai penasaran dan dari kolom komentar juga banyak perdebatan. Ada yang berdebat lukisan tertua di Afrika lah, Prancis lah, Spanyol, dan masih banyak wilayah lainnya. Pokoknya ada pro dan kontra tentang penemuan ini. Tapi sebenarnya data ini sudah ada penelitiannya dan sudah diteliti dan dipublish secara resmi, bahkan oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Namun ada satu keresahan saya, yaitu banyak akun-akun berita yang salah upload foto, nama, jenis, lokasi, dan keterangan lainnya tentang lukisan-lukisan itu. Salahnya di mana? Itulah yang ingin saya bahas lengkap biar nggak salah paham lagi. Jadi langsung masuk ke chapter 1, lukisan tertua sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita mundur dulu sedikit. Sebelum lukisan di Indonesia ini ditemukan, emangnya apa atau di mana lukisan tertua sebelumnya berada? Kalau dari video Mas Richard Silalahi yang juga ada Mbak Erika, dari sini Erika menjelaskan bahwa awalnya ilmuwan mengira bahwa lukisan tangan tertua di dunia itu ada di Spanyol yang berusia 36.000 tahun yang lalu. Lukisan ini mengacu pada lukisan di Gua El Castillo Spanyol yang diperkirakan berasal dari 36 hingga 40,800 tahun yang lalu, yang hanya merupakan simbol dan cap tangan merah. Namun di sisi lain, yaitu di Prancis, tepatnya di Gua Chauvet, terdapat lukisan figuratif tertua di dunia sebelumnya yang menggambarkan hewan seperti singa gua dan badak. Dan penemuan dari Indonesia ini mengalahkan rekor menjadi lukisan tertua di dunia yang nanti akan kita bahas jauh lebih detail mulai dari lukisannya. Dan apakah benar bahwa lukisan di Indonesia ini merupakan lukisan tertua? Karena di sini ada ilmuwan yang menemukan coretan goa yang berasal dari 73.000 tahun yang lalu di Afrika Selatan. Nah, gimana itu? Secara tahun sudah beda jauh antara 52 ke 73.000. Tapi tenang, kita bahas pelan-pelan sedikit demi sedikit. Dan langsung saja kita masuk ke chapter 2, lukisan tertua. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau disclaimer dulu. Karena banyaknya konten foto-foto ini yang beredar di sosmed, itu banyak yang salah ngasih penjelasan dan deskripsi. Banyak juga yang mengira bahwa dua foto ini dari tempat yang sama dan tahun yang sama. Di sini saya coba jelaskan lebih detail karena kedua foto ini penting dalam sejarah dan berbeda juga dari lokasi serta tahun asalnya. Pada tahun 2017 ditemukan lukisan yang menggambarkan adegan perburuan Therianthropes yang sedang menangkap 6 mamalia yang melarikan diri. Selain itu ada juga gambar 2 ekor babi rusa dan 4 anoa. Therianthropes sendiri sering ada di cerita rakyat atau cerita fiksi masyarakat modern yang digambarkan sebagai Tuhan, roh maupun perwujudan leluhur mereka. Dengan kata lain, ini merupakan spesies mistis yang bisa berubah antara manusia dan hewan atau bahkan gabungan keduanya. Hal ini juga mengalahkan tentang penemuan gambar manusia singa yang berada di Jerman yang juga berusia 40.000 tahun yang lalu. Saat ilmuwan menemukan gambar ini, mereka terpukau karena ini merupakan pertama kalinya lukisan goa yang digambarkan secara mendetail, secara narasi visual dari awal masa seni cadas di seluruh dunia. Lukisan ini berada pada dinding Goa Leang Bulu Sipong 4 di Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian dan penanggalan uranium, gambar-gambar ini berusia paling tidak 43.900 tahun yang lalu dan menjadi gambar figuratif seni rupa atau seni manusia purba tertua di dunia saat itu, mengalahkan gambar figuratif dari Prancis yang berusia 36.000 tahun yang lalu. Dari gambar ini juga menggambarkan banyak manusia pertama di Indonesia telah menciptakan sebuah karya seni yang mengekspresikan pemikiran spiritual tentang ikatan khusus antara manusia dan hewan jauh sebelum seni rupa yang ditemukan di Eropa. Lalu pada tahun 2024, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mempublikasikan penelitian terbaru tentang tim peneliti yang berhasil menemukan lukisan goa tertua di Indonesia dan serta tertua di dunia. Lukisan ini menggambarkan 3 figur yang menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan seekor babi hutan yang terletak di Goa Kapur Leang Karampuang
Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, dan diperkirakan berumur setidaknya 51.200 tahun yang lalu, dan menjadikan implikasi penting terkait pemahaman mengenai asal-usul seni paling awal. Penemuan ini dijadikan sebagai gambar hias atau gambar figuratif dari manusia purba tertua di dunia, sekaligus seni paling awal yang pernah ditemukan dan diteliti hingga saat ini. Penelitian sampel gambar ini diteliti oleh laboratorium SCU pada tahun 2023. Mereka mengambil sampel 44 mikron atau 40 kali lebih kecil dibandingkan lapisan rambut kita, tapi dengan akurasi yang lebih detail, lebih hemat, dan lebih mendekati area pigmen gambar yang lebih akurat. Peneliti juga melakukan penanggalan ulang untuk lukisan sebelumnya yang berasal dari Gua Leang Bulu Sipong 4. Lukisan itu diteliti ulang dengan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang awalnya diperkirakan 43.900 tahun yang lalu ternyata berasal 4.000 tahun lebih tua, yaitu berumur 48.000 tahun yang lalu. Dari lukisan ini menunjukkan pada dasarnya manusia sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam bentuk cerita sejak lebih dari 51.200 tahun yang lalu. Dari sini gimana? Masih bingung atau sudah paham? Jika masih bingung, oke, saya coba jelasin lagi lebih gampang biar nggak bingung tentang apa bedanya seni cerdas dan seni figuratif. Kok bisa yang di Indonesia menjadi seni tertua, padahal di Afrika Selatan ada yang berasal dari 73.000 tahun yang lalu? Simpelnya gini, dari tadi saya mengucapkan dua kata ini, seni cerdas dan seni figuratif. Ini mengacu pada jenis gambar yang digambar oleh manusia purba atau jenis gambaran yang berada di dinding goa. Seni cerdas itu mengacu pada gambar, simbol, cap tangan, pola-pola, titik, atau bahkan garis abstrak yang tidak menggambarkan makhluk hidup. Sedangkan lukisan figuratif itu mengacu pada lukisan yang menggambarkan makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan biasanya lebih kompleks, naratif, dan artistik. Nah, jika kita mengacu pada yang ada di Afrika Selatan yang berasal dari 73.000 tahun yang lalu, itu merupakan seni cerdas karena hanya merupakan coretan di dinding goa. Dan yang berada di Spanyol itu juga merupakan simbol-simbol abstrak dari 64.000 tahun yang lalu. Dan sedangkan di Indonesia yang ditemukan pertama pada tahun 2017 yang dari Gua Leang Bulu Sipong 4 sudah menggambarkan seekor babi dan hewan lainnya yang sudah berusia 43.900 tahun yang lalu pada waktu itu, dan diupdate penanggalan menjadi berumur 48.000 tahun yang lalu, dan menjadi seni figuratif tertua di dunia mengalahkan gambar singa di dinding goa Chauvet dari Perancis. Dan ditambah lagi penemuan terbaru dari Gua Kapur Leang Karampuang yang merupakan gambar babi hutan dan manusia yang sudah berumur 51.200 tahun yang lalu, menjadikan lukisan grafiti tertua nomor 1 dan 2 ada di Indonesia. Dan untuk seni cerdas atau goresan yang abstrak masih dipegang oleh goa di Afrika yang berusia 73.000 tahun yang lalu. Jadi gimana? Sudah paham atau masih bingung? Jika bingung, coba tonton lagi aja. Lumayan nambah-nambah watch time. Chapter 3, Era. Sebenarnya di channel ini saya ada satu playlist yang berisi tentang dunia purba di Indonesia. Lengkap dari awal hingga akhir di playlist yang bernama Kisah Indo Purba. Di situ menjelaskan tentang manusia purba pertama, manusia modern pertama, iklim, spesies, bentuk pulau, dan masih banyak hal lainnya. Dan kalian wajib nonton ke situ setelah ini. Nah, jika dilihat dari umur gambar itu yang berusia 51.200 tahun yang lalu, itu berarti manusia purba itu sudah termasuk dalam spesies manusia modern atau Homo sapiens. Berasal dari periode Paleolitikum akhir atau Pleistosen akhir dan masih bagian dari zaman es. Meskipun zaman es, nyatanya wilayah Sulawesi waktu itu lebih kering karena merupakan wilayah tropis, dan masyarakat waktu itu masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul dan menggunakan alat batu untuk berburu. Periode waktu ini merupakan periode yang sama atau sedikit lebih tua dari Homo sapiens dan Neanderthal yang berada di Eropa dan mamut yang masih hidup di Eropa waktu itu.
Dan ini membuktikan bahwa kemunculan manusia modern di Indonesia waktu itu menunjukkan bahwa mungkin spesies Homo sapiens itu merupakan kelompok jalur migrasi awal yang datang sekitar 70 hingga 60 ribu tahun yang lalu ke jalur selatan atau Asia Selatan dan Tenggara. Setelah itu menyebar ke pelosok Nusantara. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Semua sumber sudah saya cantumkan di deskripsi, jadi kita bisa diskusi jika ada yang salah penyebutan nama atau lainnya dari video ini. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.